Selamat datang kembali di Jawa Berat. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang kita gunakan setiap hari, tetapi sangat jarang kita pahami sejarah dan mekanismenya. Uang, selama ribuan tahun, uang telah berevolusi dari sekadar alat tukar menjadi instrumen kontrol paling kuat di dunia. Mari kita mulai dengan inti dari uang. Sebenarnya, uang itu hanyalah ilusi, ia hanya bernilai karena kita semua sepakat untuk mempercayainya. Bayangkan, jika semua orang di dunia tiba-tiba sepakat bahwa $6 tidak lagi berharga, maka semua uang itu hanya akan menjadi seonggok kertas atau angka digital yang tidak berarti. Kepercayaan adalah pondasi, dan sejarah gelap uang adalah tentang bagaimana kepercayaan itu dimanipulasi dari masa ke masa. Pada mulanya, manusia melakukan barter. Saya punya pisang, Anda punya ikan, kita tukar. Tapi sistem ini sangat tidak efisien. Bagaimana kalau saya tidak mau ikan Anda? Diperlukanlah sebuah barang standar sebagai perantara. Nah, disinilah para elit dengan cepat menyadari sesuatu. Jika mereka bisa mengontrol standar tukar itu, misalnya gandum atau garam, mereka bisa menguasai seluruh perdagangan. Ini adalah manipulasi pertama dalam sejarah uang. Lompatan terbesar selanjutnya terjadi sekitar tahun 600 sebelum Masehi, ketika kerajaan Lycia di wilayah Turki modern mulai mencetak koin emas pertama di dunia. Ini bukan hanya tentang standarisasi. Ini tentang kekuasaan. Siapa yang punya tambang emas? Dialah yang punya kekuatan ekonomi. Namun, emas fisik itu berat, tidak praktis, dan berbahaya untuk dibawa kemana-mana. Maka, lahirlah cikal bakal perbankan. Bankir pada awalnya hanyalah para tukang emas yang menawarkan jasa penitipan. Anda titipkan emas Anda di brankas mereka. Dan sebagai gantinya, Anda mendapatkan kwitansi atau surat bukti simpanan. Kwitansi inilah yang kemudian beredar di pasar sebagai alat tukar. Karena semua orang tahu, kwitansi itu bisa ditukar dengan emas asli kapan saja. Saat ini, uang Anda masih dijamin 100% oleh emas fisik. Tapi kemudian, para bankir ini menyadari sebuah celah yang sangat menguntungkan. Mereka melihat bahwa orang-orang jarang sekali mengambil fisik emas mereka secara bersamaan. Kebanyakan orang hanya menukarkan kwitansi kertas itu dari tangan ke tangan. Mereka lantas berpikir, tunggu dulu, emas yang dititipkan ada 100 koin, tapi paling hanya 10 orang yang datang mengambilnya dalam satu waktu. Kenapa kita tidak meminjamkan kwitansi lebih banyak daripada emas yang sebenarnya ada di brankas? Inilah momen lahirnya sistem perbankan cadangan fraksional atau fractional reserve banking, sebuah sistem untuk menciptakan uang dari udara tipis, dari kredit, dan kemudian memungut bunga atas uang yang sebenarnya tidak mereka miliki. Mereka mencetak kekayaan hanya dengan tinta di atas kertas. Tentu saja, sistem ini sangat berisiko. Jika semua orang datang mengambil emasnya bersamaan, bank itu akan bangkrut. Namun, alih-alih dilarang, sistem ini justru dilegalkan dan disistematisasi oleh pemerintah. Mengapa? Karena pemerintah di Eropa pada masa itu selalu butuh uang untuk membiayai perang yang tiada henti. Mereka melihat para bankir ini sebagai solusi. Akhirnya, terjadilah sebuah kesepakatan besar. Bank swasta diizinkan mencetak uang kertas. Dan sebagai imbalannya, pemerintah menjamin uang kertas itu dan bisa meminjamnya dari bank untuk membiayai perang dan proyek-proyek negara. Puncaknya adalah pada tahun 1694. Ketika Bank of England didirikan sebagai bank sentral pertama di dunia, momen ini secara resmi memberikan negara akses ke mesin printer uang. Sejak saat itu, inflasi menjadi pajak tersembunyi yang paling efektif bagi rakyat. Pemerintah tidak perlu menaikkan pajak secara terang-terangan yang bisa memicu protes. Mereka cukup mencetak lebih banyak uang. Tindakan ini secara perlahan menggerus nilai uang yang Anda simpan di saku atau di bawah bantal. Gaji Anda mungkin tetap sama, tapi daya belinya terus menurun. Tentu saja, banyak negara mencoba mencetak uang kertas tanpa dukungan emas sama sekali. Dan hasilnya selalu sama, bencana. Pencetakan uang yang berlebihan selalu berakhir dengan hyperinflasi dan ekonomi yang hancur, seperti yang terjadi pasca Revolusi Prancis atau di Republik Weimar Jerman. Krisis-krisis ini memaksa banyak negara untuk kembali ke standar emas, di mana nilai mata uang dipatok pada emas. Sekarang kita maju ke Amerika Serikat. Pada tahun 1913, sebuah lembaga bernama The Federal Reserve atau The Fed didirikan. Ironisnya, The Fed bukanlah lembaga pemerintah. Ia adalah sebuah konsorsium bank-bank swasta yang diberi kuasa penuh untuk mengatur suku bunga dan, yang paling penting, mencetak dolar Amerika Serikat. Ya, mata uang cadangan dunia dicetak oleh lembaga swasta. Setelah Perang Dunia Kedua,
kekuatan dolar semakin mengakar. Melalui perjanjian Bretton Woods tahun 1944, dolar Amerika Serikat (IS) ditetapkan sebagai standar dunia yang saat itu masih dijamin oleh emas. Negara-negara lain harus menukarkan mata uang mereka dengan dolar, dan dolar itu secara teori bisa ditukar dengan emas di Amerika. Dunia bergantung pada janji Amerika. Ilusi ini runtuh total pada 15 Agustus tahun 1971. Presiden Richard Nixon mengumumkan sebuah kebijakan yang dikenal sebagai Nixon Shock. Ia secara sepihak memutuskan hubungan dolar AS dengan emas. Sejak saat itu, semua mata uang di dunia, termasuk dolar, menjadi fiat money, murni. Uang yang tidak didukung oleh aset fisik apapun, hanya didukung oleh kepercayaan dan dekret pemerintah yang mengatakan ini adalah uang. Terima saja. Sejak hari itu, pemerintah dan bank sentral di seluruh dunia bisa mencetak uang tanpa batas, sesuka hati mereka. Konsekuensinya sangat terasa pada era modern, terutama dalam periode finansialisasi. Uang tidak lagi hanya menjadi alat tukar, tapi juga produk yang diperdagangkan secara spekulatif, menciptakan gelembung aset yang sangat besar. Puncaknya kita lihat pada krisis keuangan global tahun 2028. Sistem perbankan yang dibangun di atas utang dan spekulasi akhirnya kolaps. Namun, alih-alih membiarkan bank-bank besar yang tidak bertanggung jawab itu gagal, apa yang dilakukan bank sentral? Mereka merespons dengan mencetak uang dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah kebijakan yang disebut Astoris Quantitative Easing Astorix untuk menyelamatkan bank dan para pemegang aset besar. Lalu, siapa yang membayar biaya penyelamatan ini? Tentu saja, rakyat biasa, melalui inflasi yang mengikis tabungan mereka, dan melalui kenaikan harga kebutuhan pokok. Orang kaya yang memiliki aset seperti saham dan properti menjadi semakin kaya, sementara rakyat biasa yang hanya mengandalkan gaji dan tabungan semakin tertinggal. Namun, krisis 2008 juga memunculkan sebuah perlawanan. Sebagai respons langsung terhadap sistem perbankan yang korup dan terpusat, seorang tokoh anonim bernama Satoshi Nakamoto meluncurkan Bitcoin pada tahun ke-2009. Bitcoin dirancang sebagai uang digital yang terdesentralisasi, anti-inflasi, dengan jumlah pasokan yang terbatas. Dan yang paling penting, tidak dapat dikontrol oleh bank sentral manapun. Ini adalah sebuah alternatif. Di sisi lain, bank sentral kini tidak tinggal diam. Mereka merespons dengan rencana kontrol total. Kita sekarang memasuki era di mana uang menjadi sepenuhnya digital. Ini memang memudahkan pengawasan, tetapi ada sesuatu yang lebih mengkhawatirkan di depan mata. Pengembangan CBDC atau Central Bank Digital Currency. CBDC adalah versi digital dari mata uang negara yang dikeluarkan langsung oleh bank sentral. Ini memberikan pemerintah kekuatan untuk memantau setiap transaksi yang Anda lakukan secara real-time. Mereka bisa membekukan dana Anda dengan satu klik. Bahkan, mereka bisa menetapkan tanggal kedaluarsa pada uang Anda untuk memaksa Anda membelanjakannya. Ini adalah puncak kontrol finansial yang belum pernah ada dalam sejarah manusia. Jadi, apa kesimpulannya? Sistem keuangan saat ini, dari sejarahnya, memang dirancang untuk menguntungkan para pemegang aset dan pembuat kebijakan. Sementara itu, rakyat biasa yang menabung dalam mata uang fiat terus dirugikan. Inflasi, yang sering kita anggap sebagai kerusakan dalam sistem, sebenarnya adalah fitur utama. Inflasi memaksa Anda untuk terus bekerja keras, karena nilai uang yang Anda peroleh terus tergerus dari waktu ke waktu. Lalu, bagaimana kita bisa melindungi diri dari sistem ini? Saya bukan penasihat keuangan, tapi berdasarkan pemahaman sejarah ini, ada dua aset yang telah terbukti mampu bertahan dari waktu ke waktu, emas dan Bitcoin. Tujuannya bukan untuk menjadi kaya mendadak, melainkan untuk mempertahankan daya beli Anda dari gerusan inflasi. Ingat, 1 gram emas hari ini akan tetap menjadi 1 gram emas selamanya. 1 Bitcoin hari ini akan tetap menjadi 1 Bitcoin selamanya. Nilai mereka relatif stabil, bahkan cenderung naik terhadap uang kertas yang terus dicetak tanpa batas. Memahami sistem ini adalah langkah pertama. Melindungi daya beli Anda adalah langkah selanjutnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini jika menurut Anda penting. Sampai jumpa!